Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah ya, kita bisa bersyukur. Kita bersyukur pada Allah, banyak nikmat yang sudah diberikan pada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Umar akan menyampaikan materi IPS ya, tema 1 KD 3.1 tentang karakteristik geografi, politik, ekonomi, sosial, budaya negara-negara ASEAN. Namun ini hanya singkat saja ringkasan. Anak-anak tetap harus belajar sendiri membaca ya, lebih dalam gitu. Kita langsung mulai. Nah, sebelumnya Pak Umar sampaikan trik-trik menghafal bagaimana biar kita itu mudah, ilmu yang kita baca, kita pelajari itu bermanfaat, kemudian mudah diingat, tidak mudah lupa. Nah, ini ada beberapa trik. Yang pertama, mengulang baca atau ucapan. Jadi istilahnya kita mengulang-ulang ya, ketika kita sudah baca sekali, diulang lagi, atau diucapkan berkali-kali, nanti insya Allah akan hafal. Nah, Rasulullah pernah menyampaikan dalam suatu riwayatnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya apabila mengucapkan salam, beliau mengucapkannya 3 kali, dan apabila berbicara, beliau mengulanginya 3 kali pula. Hadis riwayat Bukhari, kitab ilmu. Nah, itu jelas ya, Rasulullah pun mencontohkan sering mengulang 3 kali. Mungkin kalian pernah dengar hadis-hadis yang diulang 3 kali ya. Misalnya la taghdab walakal jannah, itu ya. La taghdab raddada miraron qala la taghdab. Nah, itu adalah hadis yang diulang 3 kali. Nah, kemudian masih banyak hadis yang lain yang pengulangannya itu sampai 3 kali. Nah, kemudian yang kedua adalah mencatat dengan tangan. Kenapa dengan tangan? Karena ketika kita harus dengan tangan itu sebenarnya kita mengingat-ingat otak kita dengan tangan kita akan membantu ingatan kita sehingga mudah diingat dan tidak mudah lupa. Nah, nanti bisa berupa ringkasan, bisa mind mapping, tabel, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kita gunakan metode, itu cara atau strategi biar apa yang kita hafal itu lebih cepat, lebih mudah nempel di otak kita. Yang pertama, visualisasi. Visualisasi itu maksudnya membayangkan. Kita bayangkan ketika mendengar sesuatu, kita bayangkan bendanya, kemudian objeknya atau peristiwanya, nah itu kita bayangkan. Kemudian dengan gambar juga bisa, dengan cerita juga bisa, atau dengan pengalaman nyata, praktek. Jadi praktek itu biasanya lebih mudah dihafal. Kita insya Allah akan mudah hafal dengan praktek. Jadi itu. Nah, kita langsung saja contoh-contohnya tadi untuk IPS bagaimana. Nah, kita terapkan. Saya akan memberikan contoh-contoh saja. Nanti kalian harus mempelajari sendiri ya. Ini karena masih kulitnya saja. Kita mulai. Yang pertama mind mapping. Nah, di sini Pak Umar mengambil contoh dari kakak angkatan kalian yang sudah lulus. Di sini contoh mind mapping bahasa Indonesia ya. Negara Indonesia. Jadi ini negara ASEAN, salah satunya adalah Indonesia, sudah dibuat seperti ini. Biasanya nanti di akhir semester juga ada tugas proyek kalian membuat mind mapping dan dikumpulkan insya Allah. Nah, itu ya. Ini contohnya untuk Indonesia. Kemudian untuk Malaysia, nanti kalian bisa berkreasi sendiri. Ada programnya, nanti Ustadz berikan tutorial cara membuatnya. Kemudian ini Singapura, kemudian Vietnam, kemudian Brunei Darussalam, kemudian Myanmar, nah kemudian Laos dan seterusnya. Nah, itu ini contoh-contoh dari angkatan kalian yang sudah membuat. Kamboja, Thailand. Nah, mulai Thailand, Pak Umar akan menambahkan satu metode cerita untuk membuat hafal lebih mudah. Jadi gitu ya. Kita contohnya seperti ini. Cerita fiktif untuk Thailand. Zaman dahulu penjajah akan masuk ke Thailand. Namun mereka tidak mau menjajah karena menjumpai tanahnya dengan Thai, tanda kutip ya. Maksudnya ini kita positive thinking. Kalau di Jawa itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang baunya tidak enak karena kotoran manusia. Namun ini hanya cara untuk mengingat-ingat ya, untuk memudahkan kita hafal. Karena merasa bau, para penjajah akhirnya mandi dengan masuk bathroom. Nah, bathroom di sini artinya adalah kamar mandi. Nah, bath ini adalah mata uang negara Thailand. Bathroom. Setelah mandi, mereka bertemu dengan gajah putih. Nah, gajah putih ini adalah julukannya ya, gajah putih yang sedang makan jambu bangkok. Nah, jambu bangkok kan jambunya besar-besar tuh ya.
Nah, ini Bangkok ini adalah ibu kotanya Thailand. Karena aneh, mereka akhirnya lari dan sembunyi di bangunan pagoda. Nah, pagoda ini adalah bangunan yang banyak di sana. Dalam pagoda, mereka merenung kenapa kok tanah di sini subur ya, sehingga banyak padi tumbuh. Mungkin karena ada Thai. Nah, tadi ya, Thai tadi. Dalam pagoda mereka juga bertemu dengan orang Buddha yang sedang berbincang-bincang dengan raja. Nah, ini adalah yang warna merah, ini adalah poin-poin penting tentang negara Thailand. Thailand itu belum pernah dijajah, makanya penjajah tidak mau masuk ke sana. Kemudian yang kedua, baht itu mata uangnya, gajah putih itu adalah julukannya, Bangkok itu adalah ibu kotanya, pagoda itu adalah khasan ya, khasan negara Thailand itu banyak 1000 pagoda. Kemudian di sana juga ada padi yang tumbuh subur, maka dinamakan lumbung padi. Jadi saya julukannya lumbung padi. Kemudian di sana mayoritas agamanya adalah Buddha dan berbentuk kerajaan karena dipimpin oleh seorang raja. Nah, ini adalah salah satu metode untuk mengingat-ingat. Dengan sebuah cerita cuma satu halaman ini kita bisa mengingat banyak poin ya. Banyak poin kita ingat. Insya Allah ini mudah diingat ceritanya. Kemudian contoh yang kedua, Filipina. Nah, Filipina kan ini sudah ada main mappingnya, tapi Pak Umar beri contoh ceritanya seperti ini. Nah, suatu hari Philip dan Ina dapat tugas membuat mading tentang Filipina. Mereka beli kertas Manila di rumah Bahai Kubo. Ketika dipotong, tidak membawa gunting. Akhirnya dipotong dengan peso atau pisau. Saat di rumah Bahai Kubo, mereka melihat Tini sedang menari tinikling sambil berbicara Tagalog. Karena tidak paham bahasa Tagalog, akhirnya mereka pergi ke laut dan menemukan mutiara laut Orient yang indah. Setelah puas, mereka kembali ke darat dan melihat hamparan padi yang luas dan sebagian tersimpan di lumbung, berbentuk rumah warna hijau yang bertuliskan Home of the Green Evolution. Nah, ini poin-poinnya adalah ini tentang Filipina, anak-anak. Filipina itu ibu kotanya Manila. Kemudian Bahai Kubo itu adalah rumah adatnya sana, Bahai Kubo. Kemudian peso adalah mata uangnya. Kemudian tinikling adalah salah satu tarian yang terkenal di Filipina. Kemudian Tagalog adalah bahasanya orang-orang Filipina. Kemudian mutiara laut Orient adalah julukannya untuk negara Filipina. Karena di sana lautnya sangat indah, kemudian negaranya kepulauan dari Indonesia. Kemudian di sana juga banyak padi tersimpan di lumbung. Nah, ini hati-hati dengan Thailand ya. Thailand juga mirip, cuman bedanya kalau di Filipina itu ada penelitiannya nanti, lembaga risetnya, sehingga padinya itu lebih banyak kualitasnya, varietas jenisnya lebih banyak. Kemudian mendapat julukan Home of the Green Evolution. Nah, itu. Nah, ini adalah salah satu metode atau cara untuk kalian belajar IPS. Silakan kalian buat cerita untuk negara-negara yang lain. Harapannya kalau membuat sendiri biasanya lebih ingat ya, lebih ingat, tidak mudah lupa. Dan ini adalah salah satu cara untuk membuat ringkasan agar kalian tuh belajarnya mudah. Jadi itu kayak tadi, membuat catatan, kemudian membuat mind mapping, membuat cerita. Nah, itu insya Allah dengan metode seperti ini anak-anak akan mudah belajar IPS, dan kita niatkan belajar kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena semua ilmu adalah milik Allah. Jangan khawatir, ilmu yang kita pelajari insya Allah pasti bermanfaat entah suatu saat nanti ya. Jadi jangan dianggap ini ilmu yang sia-sia. Kita niatkan karena Allah, kita untuk luas wawasan, karena salah satu kompetensi seorang muslim adalah mustaqoful fikri atau luas wawasannya. Mungkin ini saja yang Pak Umar sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.